Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Sakalda Rusung STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuji, memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 9 ayat 1 dan 3, Hai kaum Tuhanku. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat. Muliakanlah Dia segala tempat. Ya Allah Esa, penamu berkah, terima sama segala zaman, kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat tetap teguh. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Karunia Tuhan ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini berdasarkan nas seragam Gereja Toraja Mamasa, terpilih dari dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang keempat. Tetapi kita hanya akan membacanya dari ayat 26 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus,
Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi gereja Toraja Mamasa yang hari ini genap usia yang ke-73 tahun. Kami percaya gereja Toraja Mamasa adalah ciptaan Allah yang diberi mandat mengemban misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, dalam rangka ibadah ulang tahun sekaligus ibadah minggu ini, firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan. Perkenankan firman-Mu ini semakin meneguhkan iman kami, agar kami selaku warga gereja Toraja Mamasa memahami tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, sebagai ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakai hamba-Mu agar hamba-Mu menjadi alat di dalam memberitakan firman, dan kuduskan hidup jemaat agar mereka semua boleh mendengar dan memahami kebenaran firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami angkat kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang berayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan merenungkannya baik siang maupun malam. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan bacaan kita diangkat tema makna manusia sebagai gambar Allah.
secara berturut-turut dikisahkan bahwa hari pertama Allah menjadikan atau menciptakan terang. Cakrawala diciptakan pada hari kedua. Pada hari ketiga Allah memisahkan air atau laut dari daratan dan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang diciptakan pada hari keempat. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara pada hari yang kelima. Pada hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan binatang berkaki empat dan melata. Dan juga manusia diciptakan. Setiap ciptaan berlaku evaluasi dan semua dinyatakan amat baik oleh Allah. Bukan hanya manusia yang disebut sebagai ciptaan yang amat baik, tetapi seluruh ciptaan. Artinya, antara manusia dengan ciptaan lainnya memiliki kesamaan. Kesamaannya karena mereka semua amat baik dan mereka semua makhluk yang diciptakan. Saudara-saudara, memang manusia punya kelebihan. Manusia memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain. Terletak pada status manusia sebagai yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Gambar dan rupa Allah menunjuk pada tugas manusia sebagai yang hendak menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah ciptaan lain. Kehadiran manusia sebagai gambar dan rupa Allah menunjukkan manusia adalah wakil Allah yang akan memelihara dan menata hidup semua ciptaan Allah yang oleh Allah sendiri dilihatnya sebagai ciptaan yang amat baik. Tetapi manusia yang adalah gambar Allah dan rupa Allah tidak menghilangkan hakikatnya sebagai ciptaan, sama seperti ciptaan lain. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu manusia yang adalah gambar Allah yang diberi kuasa atas seluruh ciptaan bukan dimaksudkan sebagai kuasa yang sewenang-wenang. Bukan kuasa yang dapat merusak alam dan ciptaan yang lain. Kuasa manusia atas seluruh ciptaan mesti dipahami dalam konteks Allah yang memelihara ciptaannya dengan penuh kasih agar seluruh ciptaan memantulkan kemuliaan Sang Penciptanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Gereja Toraja Mamasa merayakan ulang tahunnya yang ke-73 dan kemudian mengangkat ayat firman Tuhan berdasarkan nas pembacaan sekaligus mengumandangkan renungan firman Tuhan seperti yang kita dengarkan. Itu artinya gereja kita sadar betapa pentingnya pemeliharaan atas seluruh makhluk dan ciptaan Allah yang lain. Umat Allah yang sadar akan hakikatnya sebagai gambar Allah mesti melakukan tindakan pemeliharaan bagi ciptaan Allah yang lain.
memelihara lingkungan di sekitar kita adalah tindakan yang lahir dari kesadaran itu. Dan ini sangat terkait dengan jati diri orang beriman. Gereja Toraja Mamasa sadar bahwa gereja sebagai yang diutus di tengah-tengah dunia membawa mandat sebagai pemelihara ciptaan Allah. Gereja atau kita adalah gambar Allah. Gambar Allah yang hadir bagi ciptaan Allah yang lain. Untuk memelihara, untuk memulihkan keadaan ciptaan Allah. Maka respon kita yang terkecil sekalipun adalah wujud nyata dari jawaban kita selaku gereja. Hal terkecil yang dapat kita lakukan dalam merespon renungan ini adalah seperti meminimalisir penggunaan bahan plastik, rajin mengumpulkan sampah pada pot sampah, menolong para pemulung dalam mengumpulkan sampah plastik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kedengaran sederhana, tapi ini penting di dalam merespon firman Allah, di dalam merespon kehendak Allah, bahwa manusia harus menjaga alam ini. Selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 tahun. Selamat menyelamatkan bumi ciptaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 16, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kembali kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu kembali diperdengarkan di tengah-tengah ibadah saat ini. Terutama ibadah ini adalah pesta rohani Gereja Toraja Mamasa dalam rangka memperingati hari ulang tahun bersinode yang ke-73 tahun. Firman-Mu mengingatkan agar warga Gereja Toraja Mamasa sadar akan tanggung jawabnya di dalam melestarikan alam, menjaga alam dari pencemaran, dan sekaligus kami diberi tanggung jawab untuk bertindak menyelamatkan alam dari kerusakan. Biarlah Gereja Toraja Mamasa akan selalu punya semangat rohani di dalam tanggung jawabnya sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga selaku gambar Allah, kami semua mempresentasikan kehadiran Allah dimanapun kami hadir. Tuhan, kami berdoa biarlah sinode Gereja Toraja Mamasa akan selalu eksis dalam pelayanan. Para pejabat gereja dari tingkat sinode sampai ke jemaat-jemaat diberi semangat agar selalu bertanggung jawab di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan dan punya semangat di dalam memikul tanggung jawab berdasarkan mandat dari Tuhan. Terus menerus kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Ebenezer, dalam kondisi dan keadaan yang kami alami saat-saat sekarang. Kami hanya datang kepada Allah meminta kuasa, meminta pertolongan. Biarlah seluruh jemaat-Mu tetap ada dalam kawalan-Mu, tetap ada dalam benteng perlindungan-Mu, agar jemaat-Mu terus-menerus mengalami keselamatan, damai dan sejahtera, terhindar dari mara bahaya, terutama serangan COVID-19. Kami berusaha terus-menerus untuk menghindar, tetapi sesungguhnya hanya Tuhanlah yang memampukan kami bisa terhindar dari mara bahaya ini. Bapa, berkati pemerintah kami yang terus-menerus berjuang untuk menemukan vaksin yang cocok dengan virus ini. Sehingga ke depan penyakit ini boleh teratasi dan membuat seluruh rakyat khususnya umat-umat-Mu boleh beraktivitas secara normal, boleh melakukan tanggung jawab pelayanan seperti biasanya. Tetapi Tuhan pun dalam keadaan seperti ini mampukan kami untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru sambil tetap mengikuti semua standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadikan warga Gereja Toraja Mamasa sebagai warga yang taat dan setia, warga yang beriman, warga yang dengar pada perintah para pemimpinnya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam segala keadaannya. Terus menerus kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hanya Tuhanlah yang boleh menyembuhkan segala penyakit.
Semua yang dirawat berbaring di rumah maupun yang dirawat berbaring di rumah sakit disembuhkan. Supaya kami bersaksi tentang kuasa-Mu bagi hidup kami. Bagi sidang jemaat yang punya pergumulan karena berbagai beban hidup, kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena kasih Allah di atas dari segala-galanya akan mampu menolong saudara-saudara kami untuk keluar dari setiap kemelut hidup. Anak-anak kami di dalam cita-cita pendidikan dan cita-cita mencari lapangan pekerjaan tetap dibukakan jalan. Biarlah anak-anak kami tetap punya semangat dalam dunia pendidikan, mengejar sampai meraih cita-cita itu. Bagi mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, dipertemukan dengan pekerjaan yang sesuai, agar anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang punya masa depan di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa cukupkan kebutuhan hidup sehari-hari jemaat-Mu, sehingga kami semua bersaksi betapa Allah mempersiapkan segala kebutuhan hidup bagi kami sekalian. Kami doakan semua anak-anak pemuda, khususnya bagi mereka yang tetap memiliki semangat di dalam pelayanan. Sekalipun pelayanan yang mereka emban adalah pelayanan yang lahir dari hati nurani, tetapi itulah inti dari pelayanan. Hamba-Mu berdoa, bukakan berkat bagi mereka, masa depan yang gemilang bagi mereka, supaya mereka bersaksi tidak ada yang sia-sia bagi pelayanan Tuhan. Ya Allah, inilah doa syafaat kami. Berkati juga persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, yang disiapkan di rumah. Biarlah semuanya dapat diberikan kepada majelis gereja, lalu para hamba-hamba-Mu boleh menyalurkan untuk pekerjaan pelayanan. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan bimbing aku di jalanmu, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena anakmu sendiri tiada datang, berjalan dan berdiri jika engkau jauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri dan kita masuk dalam akta pelayanan berkat. Jemaat, pulanglah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Peliharalah firman yang sudah kamu dengar. Jadilah saksi tentang kebenaran firman Tuhan dimanapun kamu berada. Dan sebagai jaminanmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup,
Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 173, Keluar dari Kaum.